Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini akan dijelaskan bagaimana sistem ERP mendukung pengelolaan sumber daya manusia dan proses penggajian dalam suatu organisasi melalui diagram alur data atau data flow diagram yang biasa kita sebut juga DFD. Di sini judulnya adalah penjelasan diagram sistem ERP untuk Human Resource and Payroll. Sebelum kita ke penjelasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Citra Dinda Putri dengan NPM 237520006 dari kelas 4A. Memperkenalkan diri, saya Anggun Cynthia Putri. Perkenalkan, nama saya Dina Mirtul Jana. Saya Selvani Saharyani. Saya Muhammad Deo Paryogi dengan NPM 237520016. Oke, baik, jadi kita sekarang masuk ke bagian entitas eksternal. Nah, diagram ini menunjukkan interaksi antara sistem internal dan berbagai entitas eksternal seperti yang pertama, bisa kita lihat ada factory workstation, yaitu memberikan data waktu kerja karyawan atau job time ticket. Yang kedua, various department. Nah, departemen ini bisa menyetor kartu waktu atau time card. Yang ketiga, human research. Nah, bagian ini tuh tugasnya mengirimkan data terkait perekrutan, pemutusan kerja, dan promosi. Yang keempat, account payable atau treasury. Nah, di sini account payable ini tuh terlibat dalam proses persetujuan dan distribusi gaji. Dan yang terakhir untuk entitas eksternal ini ada penerima akhir seperti bank, pegawai pemerintah, dan perusahaan asuransi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses internal utama dan alur sistem ERP dalam DFD ini secara singkat. Sistem ini bekerja lewat beberapa langkah utama, seperti yang pertama yaitu mengumpulkan data kehadiran dan jam kerja karyawan. Data jam kerja dikumpulkan dari tiap divisi atau workstation, lalu data kehadiran dan jam kerja tersebut dikirim dan disimpan ke database pusat. Yang kedua yaitu HRD memperbarui informasi karyawan jika ada perubahan, seperti perubahan jabatan, gaji, dan status kerja. Yang ketiga, menjalankan program penggajian berdasarkan data kehadiran dan data karyawan. Sistem ini menghitung dan menyiapkan gaji berdasarkan data yang ada saja. Yang keempat yaitu mendistribusikan gaji lewat sistem keuangan atau treasury. Treasury itu akan mengirimkan gaji ke karyawan melalui cek atau transfer yang biasa disebut juga dengan EFT. Yang kelima, semua data akan disimpan di database terpadu agar mudah diakses dan terjaga keamanannya. Yang keenam, sistem juga dapat membuat laporan keuangan seperti laporan pengeluaran gaji, laporan untuk pemerintah, rekonsiliasi data keuangan, lalu laporan akan otomatis dapat dihasilkan untuk keperluan manajemen dan pelaporan resmi. Selanjutnya yaitu pemaparan dari yang sudah saya jelaskan. Jadi sistem ERP ini membuat proses penggajian dan manajemen SDM jadi lebih mudah, akurat, dan cepat. Semua data dapat saling terhubung sehingga perusahaan bisa menghemat waktu untuk mengurangi kesalahan dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Sekian yang dapat dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang database terintegrasi. Apa sih database terintegrasi itu? Nah, database terintegrasi ini akan menjadi pusat dari sistem, di mana di dalamnya ini akan tercatat berbagai informasi penting, contohnya yaitu data kepegawaian atau HR, yang kedua data pengajian atau payroll, yang ketiga data jam kerja atau time and attention, dan yang terakhir itu ada data keuangan atau general ledger. Nah, semua proses yang terjadi di dalam sistem akan memperbarui atau mengambil informasi dari database ini. Nah, maksudnya itu data-data yang telah saya sebutkan tadi bisa menjadi sumber informasi dari suatu sistem ini. Nah, selanjutnya ada modul Payroll Preparation Program. Apa sih peran modul itu? Nah, modul ini akan menerima input dari data waktu kerja, data pegawai, dan pengaturan
sistem penggajian, dan di sini dilakukan perhitungan gaji, perhitungan lembur, tunjangan, dan juga potongan lainnya secara otomatis berdasarkan kebijakan perusahaan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Payroll Disbursement Program and Treasury dan laporan untuk manajemen dan pemerintah. Yang pertama, Payroll Disbursement Program and Treasury. Setelah gaji dihitung, hasilnya dikirim ke modul Payroll Disbursement Program, lalu diteruskan ke bagian Treasury untuk proses pembayaran. Treasury proses pembayaran melalui dua metode. Yang pertama, cek manual, yang kedua EFT atau Electronic Fund Transfer ke rekening bank karyawan. Data pembayaran ini juga dikirim ke pihak eksternal seperti pemerintah untuk pajak dan perusahaan asuransi untuk potongan. Selanjutnya, laporan untuk manajemen dan pemerintah. Sistem juga menghasilkan beberapa laporan seperti yang pertama, Payroll and Deduction Register untuk pencatatan internal. Kedua, various government report untuk pelaporan wajib ke instansi pemerintah. Dan yang terakhir, payroll expense untuk laporan keuangan. Laporan ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, selanjutnya integrasi dan efisiensi proses. Dengan semua proses yang terintegrasi dalam satu sistem ERP, yang pertama, waktu pemrosesan payroll dipersingkat. Yang kedua, resiko kesalahan manual diminimalkan. Yang ketiga, semua departemen dapat saling berbagi informasi secara real-time. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem ERP bukan hanya mencatat data, tetapi meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang strategis. DFD ini memberikan gambaran bagaimana arsitektur sistem informasi modern mendukung fungsi penting seperti manajemen sumber daya manusia dan payroll. Melalui otomatisasi, integrasi, dan kontrol yang baik, sistem ini menjadi fondasi penting dalam manajemen organisasi modern.